Bab ke-56. Puas memeluk Nyai Saroh, ayah menatap Mbah putrinya yang diam saja. "Mbah datang kapan? Ayah kok tak tahu?" tanya ayah dengan lembut dan manja. Sudah dari tadi jam 3 sampai di sini. Mbah ingin sekali ketemu kamu. Jadi Mbah tidur di sini dulu," ucap Nyai Saroh lembut. "Ayah tak sadar ya Mbah. Hehe, maafin ayah ya Mbah," ucap ayah. "Iya Mbah tahu kamu pasti capek bukan?" tanya Mbah putri. "Hehe iya Mbah, capek sekali rasanya," jawab ayah yang memang sekarang dia rasakan itu capek. "Nanti mandi pakai air hangat biar rileks tubuh kamu. Oh ya tadi kamu bilang ketemu Mbah Kung. Maksudnya bagaimana?" tanya Mbah putri. Ayah yang tadi tak sadar jika dia bilang bertemu dengan Mbah Kungnya merasa tak enak karena dia terlalu jujur jika menyangkut mbahnya. "Hehehe tadi ayah mimpi kok Mbah?" ucap ayah tersenyum. Nyai Saroh jadi makin penasaran dengan apa yang ayah impikan barusan. "Jawab jujur kamu mimpi bagaimana tentang Mbah Kung?" desak Nyai Saroh pada ayah yang sedang duduk. "Hehe, Mbah Kung bilang terima kasih sama ayah karena sudah memberikan rumah bagus buat Mbah Kung. Begitu, Mbah Kung juga bilang akan menunggu Mbah Putri untuk tinggal bersama Mbah Kung. Rumah itu besar dan bagus Mbah. Katanya itu buat kita semua. Nanti kita bisa tinggal di sana. Begitu Mbah," ucap ayah mulai menceritakan mimpinya barusan. Mbah Putri seketika paham jika cucunya sudah memberikan rumah yang bagus itu karena dia sudah menjadi penghafal Al-Quran. Bukti jika cucunya memang benar sudah menjadi kebanggaan mereka semua, hingga Mbah Kungnya saja sampai datang ke mimpi ayah. Walaupun bukan keluarga kandung, tapi mereka sudah menganggap ayah sebagai keluarga sejak dia datang ke sini. Air mata tak bisa lagi dibendung oleh mata tua Nyai Saroh. Dia begitu terharu. Pantaslah jika suaminya begitu menyayangi ayah karena memang ayah bisa menjadi kebanggaannya hingga dia beda alam sekarang. "Ya kamu memang anak yang terpilih Cu. Mbah Putri juga datang ke sini karena kamu sudah jadi hafidzoh Cu. Mbah Putri bangga sama kamu yang sekecil ini bisa mempunyai kemampuan yang luar biasa," ucap Nyai Saroh memang tahu jika ayah ini punya banyak kelebihan yang tak dimiliki orang lain. Sejak kecil memang ayah ini sudah terlihat berbeda dari anak seusianya. Ini juga yang membuat suaminya begitu ingin dimakamkan di pondok ini. Di belakang pondok ini ada komplek pemakaman para keluarga kiai. Katanya biar bisa dengar jika nanti ada cucunya yang jadi hafidzoh. Ternyata itu kenyataan apa yang beliau bilang terbukti sekarang. "Mbah Kung kangen sama kamu dan kita semua ya Cu. Nanti saat haul Mbah Kung kamu yang kirim doa dan berikan Mbah Kung hafalan kamu Cu. Biar Mbah Kung senang," ucap Nyai Saroh. Ternyata suaminya memang sangat sayang pada ayah hingga sekarang ya. Mungkin ini juga yang diinginkan agar ayah nanti yang mengirim doa untuk Mbah Kungnya. "Iya Mbah, bukannya nanti hari Minggu ya Mbah Putri?" ucap ayah yang mengingat jika tepat 3 hari lagi haul Kiai Ali, Mbah Kungnya. Kalau sekalian saja bareng dengan syukuran abah kita bagaimana Mbah?" tanya ayah ingat jika memang dekat dengan acara syukuran ayah bukan. Kenapa tak digabungkan saja biar sekalian acaranya? "Nanti biar Mbah yang bilang dengan abahmu. Mbah masih mau marahin dia yang tak memberitahu Mbah jika kemarin kamu ke taman Cu. Mbah jadi tidak bisa datang kemari. Selamat ya Cu. Sekarang kamu sudah bisa lebih dewasa lagi dari usiamu ini. Semoga tambah berkah ilmunya ya," ucap Nyai Saroh lembut. Binar bahagia itu tak dapat disembunyikan dari mata tuanya yang seperti mendapatkan sebuah hadiah besar dari hidupnya. "Itu buat kita semua Mbah. Terima kasih sudah mau menjadikan ayah bagian dari keluarga ini. Ayah bangga bisa berada di sini bersama kalian," ucap ayah dengan wajah senang. "Kamu memang pantas menjadi bagian dari keluarga di sini. Tanpa kami banyak menuntun kamu. Kamu justru sudah melangkahkan kaki kecilmu pada hal yang belum bisa kami capai nak. Jangan kira Mbah tidak tahu kamu menyembunyikan banyak hal dari kami," ucap Nyai Saroh. "Maksud Mbah?" tanya ya yang tak paham dengan apa yang Mbah maksud. "Mbah tahu kamu suka begadang karena bermain saham bukan?" tanya Mbah Putri. Dega ayah kaget karena rahasia besarnya ini diketahui Mbah putrinya.
Mbah tahu. Ayah tidak cerita pada siapapun. Kuman Ayah Lir takut juga jika mbahnya bilang dengan keluarga di sini. Mbah Kung juga tahu juga. Beliau yang bilang sama Mbah Putri tentang kamu. Katanya tak sengaja melihat kamu yang sibuk dengan laptop saat bermain di sini. Flashback. 3 tahun yang lalu saat Kiai Ali datang berkunjung ke rumah anaknya. Tak sengaja melihat cucu perempuannya yang sibuk dengan laptop pada malam hari. Saat akan masuk ke dalam kamar, cucunya menengok dan memberikan oleh-oleh, malah Kiai Ali yang mendapatkan kejutan lebih dulu. Pintu kamar ayah yang sedikit terbuka itu membuat Kiai Ali bisa melihat apa yang dilakukan ayah kecil di malam hari. Seorang anak kecil sedang sibuk dengan laptop di depannya. Dia juga tampak mahir dalam menjalankan laptop itu seperti bukan suatu hal yang baru baginya. Sedikit banyak Kiai Ali tahu jika itu saham. Karena anaknya Ningdina juga pernah bermain saham selama 2 tahun, tapi karena tak beruntung dia kapok sendiri saat nilai saham turun dan membuat dirinya itu kehilangan separuh sahamnya. Sejak saat itu dia tak mau lagi, karena kurangnya dalam pemahaman saham. Tapi lihatlah cucu kecilnya nampak asyik seperti itu tanpa beban. Melihat binar bahagia dari wajahnya menandakan jika dia tahu tentang dunia saham lebih luas. Aku harus bisa jadi kaya. Pondok ini tak boleh kekurangan uang. Ayah mau cari uang yang banyak untuk pondok ini juga. Nanti tinggal kirim saja uang hasil dari bermain ini ke rekening Abah yang ada. Semoga apa yang ayah lakukan Allah mudahkan. Ayah tak mau banyak santri yang akan kehilangan kesempatan menuntut ilmu jika pondok tak bisa berjalan dengan gratis. Mungkin ini bisa membantu para orang tua agar tak ragu untuk menitipkan anaknya di sini. Ucap ayah kecil dengan tangan yang begitu lincah menari di atas keyboard. Dej, apa yang cucuku rahasiakan dari kami? Kenapa dia seolah tahu jika pondok ini butuh donatur untuk keberlangsungan pondok dan tak memberatkan orang tua santri batin Kiai Ali? Tujuan Kiai Ali datang ke sini juga karena anaknya juga meminta pendapat dirinya karena pondok sedang tak baik-baik saja. Biaya operasional yang membengkak. Tapi para orang tua santri banyak yang tak bisa membayar uang makan anaknya. Itu juga yang membuat Kiai Hasan sampai bingung harus bagaimana. Ayah mau kirim uang ini buat Abah biar pondok ini aman dari masalah keuangan. Ucap ayah lagi yang membuat syok Kiai Ali. Mendengar sendiri sang cucu dengan mudahnya dia memberikan uang pada rekening anaknya. Mungkin anaknya saja tak tahu apa yang ayah lakukan setiap malam karena memang mereka sudah tidur terpisah. Udah dulu mau bobok biar besok tidak ngantuk nanti dimarahin Umi kalau ayah begadang. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Kalau dapat duit banyak, asik. Ayah juga masih sempat bernyanyi setelah itu menyimpan laptop itu pada tempat yang aman. Siapa sangka jika di lemari pakaian itu ada laci yang ada laptopnya. Kiai Ali memang sengaja memperhatikan itu semua tanpa ayah sadari karena tak ingin ayah merasa tidak nyaman dengan apa yang dia lakukan. Melihat bagaimana dia semangat sekali, dan itu untuk pondok abahnya sendiri. Membuat Kiai Ali sadar jika cucunya ini melakukan ini semua pasti karena dia sayang dengan pondok ini. Ayah tidur dengan nyenyak setelah menyimpan laptop itu. Dan itu berulang hingga 3 hari. Selama Kiai Ali berada di rumah anaknya. Puncaknya saat mengecek uang pada rekening Kiai Hasan. Ada segelontor uang yang telah dikirim pada rekening Kiai Hasan. Karena Kiai Hasan takut untuk menggunakannya karena tak melihat orangnya secara langsung, hanya mengirim lewat ban yang sudah disediakan untuk siapa saja yang hendak beramal. Siapa sangka jika itu dari anak kecil yang ada di rumah anaknya sendiri yang mengirim uang itu. Karena sebelum Kiai Hasan menggunakan uang itu meminta saran pada sang abah yang sedang main di rumahnya. Karena menurut Kiai Ali uang itu untuk pondok, coba saja digunakan untuk pondok juga. Dan ternyata itu juga berlaku ke bulan berikutnya terus-menerus, hingga sekarang. Yes, uang itu digunakan oleh Abah. Semoga dengan ini ayah bisa bantu Abah biar tidak pusing mikir uang pondok yang kurang dan lainnya. Maaf Bah, ayah tak mau ada orang lain yang tahu jika ini ayah. Biarlah ini menjadi rahasia ayah. Ayah lakukan ini demi Abah. Ucap ayah kecil. Tanpa ayah sadari jika ada Kiai Ali yang bersembunyi untuk mengetahui semua ini. Dan usahanya berhasil. Kiai Ali jadi tahu jika yang menjadi donatur anaknya tadi itu ya cucunya dengan identitas baru sebagai samaran. Memang jika siang hari ayah itu seperti anak pada umumnya senang bermain dan lainnya.
Tapi dia akan berubah jika malam hari saat semua orang tidur dia sibuk dengan kegiatan yang orang lain tak tahu. Kiai Ali sengaja tak memberitahu siapapun karena hal itu rahasia ayah bisa disembunyikan ayah hingga sekarang. Berapa banyak lagi misteri yang kamu sembunyikan dari kami, nak? Tanya Kiai Ali saat pulang ke pondoknya. Rina urusan keuangan pondok sudah selesai. Flashback off. Nyai Saroh sengaja menceritakan apa yang suaminya lihat karena setengah tahun setelahnya dia tak sanggup untuk memendam sendiri. Kiai Ali hanya menceritakan apa yang dia lihat saat di rumah anaknya pada Nyai Saroh tanpa ditutupi. Juga kemungkinan yang benar terjadi hingga anaknya Kiai Hasan tak lagi bingung oleh keuangan karena donatur itu sebenarnya ayah anaknya yang menyelamatkan pondok selama ini. Karena bulan-bulan berikutnya juga uang pondok akan ada kiriman segelontor uang untuk pondok Eyar Rahmat. Sejak Kiai Ali menceritakan kejadian itu, Nyai Saroh juga diberi nasihat jika Nyai Saroh harus menjaga rahasia ini. Jika ingin bertanya pada ayah, hanya boleh saat berdua saja. Dan sekaranglah kesempatan itu datang juga. Bab ke-57. Mbah Putri jadi sudah tahu jika ayah yang menjadi donatur pondok ini? Tanya ayah pelan. Ya mbah tahu, nak. Kenapa kamu rahasiakan ini dari semua orang? Bukankah kamu bisa jujur dengan abahmu? Tanya Nyai Saroh ingin tahu. Mbah, ayah ingin bisa berguna untuk pondok ini tanpa orang lain tahu. Belum saatnya jika orang lain tahu tentang ayah mbah. Mbah bisa kan berjanji pada ayah satu hal. Ucap ayah dengan penuh permohonan. Apa yang mau kamu minta dari mbah yang sudah tak sehat seperti ini? Ucap Nyai Saroh terkekeh. Inilah momen yang ditunggunya selama ini. Bisa ngobrol lama dengan cucunya. Karena selama ini hanya Nyai Saroh pendam sendiri. Sesuai amanah sang suami jika hanya boleh bertanya langsung pada ayah saat mereka tak bersama dengan siapapun agar ayah mau jujur dengannya. Ayah ingin Mbah Putri jangan memberitahu hal ini pada siapapun mbah. Ayah mohon. Ayah dengan wajah memesnya meminta untuk Nyai Saroh bisa menjaga rahasianya dari keluarga angkatnya. Tergantung. Jika kamu bisa jujur dengan mbah, mbah akan jaga rahasia kamu, cu. Tapi mau sampai kapan? Mbah tahu kamu itu baik, nak. Mbah juga sayang pada abahmu. Kasihan dia jika dia tak tahu apa-apa tentang anaknya yang hebat ini. Puji Nyai Saroh dengan mengelus kepala cucunya dengan sayang. Nanti malam saja mbah. Tak akan cukup waktunya jika sekarang. Ini sudah mau azan subuh sebentar lagi. Ucap ayah tersenyum. Baiklah mbah, tunggu kamu jujur pada mbah cu. Mbah ini udah tua. Kalau kamu tak jujur bisa penasaran sampai mbah tak adakan mbah tidak mau. Ucap Nyai Saroh. Mbah tidak boleh ngomong seperti itu. Mbah juga akan sembuh. Ayah akan carikan dokter terbaik untuk kesembuhan Mbah Putri. Mungkin butuh waktu, tapi bisa membuat mbah bisa jalan lagi nanti. Ucap ayah dengan semangat. Jantung Nyai Saroh sampai berdetak tak karuan karena omongan ayah barusan. Dia bilang seperti bukan anak seusianya tentang kesehatan yang dia alami memang sulit buat berjalan lagi. Butuh terapi yang tidak sebentar. Apa ini termasuk yang akan kamu ceritakan nanti malam, cu? Rasa penasaran Nyai Saroh makin tinggi karena banyak sekali yang ayah tutupi dari keluarga ini. Iya mbah, tapi mbah harus jaga rahasia ayah ya. Jangan ada yang tahu. Mbah Putri bisakan janji sama ayah. Seperti Mbah Kung yang menjaga rahasia ayah sampai Mbah Kung pergi. Tapi jujur saja mbah, Mbah Kung sering menemui ayah dalam mimpi. Ucap ayah dengan senyuman manisnya. Itu karena kamu dan Mbah Kung saling merindukan. Apa ini juga yang membuat kamu ingin secepatnya menjadi Hafidzoh, cu? Tanya Nyai Saroh dengan lembut. Saat suaminya hidup, ayah kecil memang dekat sekali dengan Mbah Kungnya, sering menghabiskan waktu bersama jika kesini. Dulu malah lebih sering bermain bersama ayah, karena kedua putra anaknya yang tak mau ikut bermain permainan perempuan. Jadilah hanya ayah yang akan menguasai Mbah Kungnya. Ternyata sampai sekarang kedekatan itu masih dia lihat. Buktinya ayah masih suka bermimpi bertemu dengan suaminya. Nyai Saroh yang istrinya saja jarang sekali bertemu walau itu lewat mimpi. Ayah melihat wajah teduh Mbah Putrinya dengan sayang. Dia usap wajah yang sudah mulai banyak kerutan itu dengan sayang. Karena ayah ingin kita berkumpul lagi, nahnya Allah SWT kelak mbah.
Ayah sangat menyayangi kalian. Menjadi hafidzoh itu jalan ayah agar bisa merayu Allah untuk memenuhi keinginan ayah Mbah. Ayah ingin kelak Abah, Umi, Mbah Putri, dan juga Mbahku mau tinggal bersama ayah. Ucap lembut, tak sadar jika air matanya juga keluar tanpa permisi. Mbah Putri yang melihat kegigihan ayah selama ini memeluk ayah dengan erat. Ya Allah, mulia sekali keinginan kamu, Nak. Kamu itu harta kami yang paling berharga. Mbah sangat beruntung kamu mau mengajak kami untuk ada di surga bersama kamu, Nak. Semoga Allah mengabulkan doamu ya, Cu. Nyai Saroh sampai tak bisa berkata apa-apa karena mendengar pernyataan ayah. Gadis kecil yang dibawa anaknya pulang yang dulu untuk melihat Nyai Saroh saja malu. Tapi sekarang sudah seperti pemimpin yang siap perang melawan dunia yang kadang tak adil baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan subuh membuat mereka saling pandang. Baiklah, Mbah, tunggu penjelasan kamu nanti ya. Jangan ditutupi. Mbah tak mau di sisa umur Mbah ini kamu merasa sendiri. Kamu punya Mbah Putri juga keluarga di sini. Ucapnya Saroh sambil mencium kening ayah dengan sayang. Ya, amaan itu yang ayah rasakan sekarang. Dia merasa keberadaan dirinya di sini dibutuhkan. Merasa jika tak sendiri dalam menghadapi segala cobaan. Ada keluarga yang memeluknya saat dia rapuh. Hehe ya Mbah. Ayo kita jamaah, ayah bantu Mbah ya. Ucap ayah membantu Nyai Saroh untuk mengambil wudhu dengan memindahkan Nyai Saroh ke kursi roda. Kamu sekarang sudah besar ya. Kuat gendong Mbah. Puji Nyai Saroh melihat betapa kuatnya punggung kecil ini. Iya dong Mbah. Ayah itu makannya banyak. Biar kuat. Biar bisa gendong Mbah juga. Ucap ayah yang dengan mudahnya memindahkan Nyai Saroh ke kursi roda dengan menggendongnya. Wah, Mbah kalah banyak ini. Hihi. Nyai Saroh terkirim. Karena dulu cucu yang dia gendong sekarang sudah bisa bergantian menggendong tubuh tuanya. Iya Mbah, ayah ini juga ikut bela diri. Kalau cuma angkat Mbah ayah sih mampu. Wong banting orang saja ayah bisa. Hahaha. Ucap ayah tertawa lepas. Nyai Saroh yang paham jika ucapan ayah memang benar adanya dari tubuh yang bisa sekuat ini bangga. Iya Mbah percaya sekarang. Kalau cucu Mbah sudah kuat. Buktinya bisa gendong Mbah sekarang. Ucap Nyai Saroh. Hehe, Mbah dulu yang ambil wudhu ya. Nanti giliran ayah. Ayah mendorong kursi roda itu ke kamar mandi. Membantu sebisa yang dia bisa agar Mbahnya lebih mudah. Nikmat yang tak pernah Nyai Saroh rasakan karena dia jarang berasa di sini. Ternyata cucunya begitu telaten merawatnya. Mbah tunggu di sini dulu ya. Ayah mau ambil wudhu dulu. Ucap ayah yang sudah menyiapkan mereka sholat di sudut kamarnya. Tempat biasa dia mengaji atau menghafal Al-Quran saat ada waktu. Iya sana gantian kamu. Ucap Mbah Putri lembut. Ayah langsung ngacir ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah selesai ayah menghampiri Nyai Saroh dengan muka yang begitu cerah. Wajahnya nampak bersinar karena air wudhu yang menyelimuti wajah ayah. Masya Allah, kamu cantik sekali nak. Puji Nyai Saroh yang tak berkedip melihat wajah ayah. Mbah ini terlalu memuji ayah. Tapi terima kasih ayah memang cantik dan baik hati. Suka menabung dan tidak sombong. Ucapnya dengan pedas sekali. Tapi Nyai Saroh yang paham jika itu semua yang diucapkan benar hanya tersenyum. Iya Mbah juga tahu kok. Ayo kamu yang jadi imam Mbah. Mbah mau jadi makmum cucu Mbah yang sudah hafiz ini. Ucap Nyai Saroh. Ayah tak banyak protes. Dengan itu dia langsung memimpin sholat subuh berjamaah itu dengan hikmat. Nikmatnya menjadi orang yang masih mempunyai kesempatan untuk melihat anak cucunya menjadi hafid yang akan menolongnya nanti di akhirat nanti. Semoga kita juga bisa mempunyai keluarga yang bisa menolong kita nanti di akhirat nanti. Amin. Setelah selesai Nyai Saroh yang masih dengan wiridnya merasa seolah suaminya itu juga hadir di saat mereka sholat tadi. Ayah yang sudah selesai duluan langsung menghadap Nyai Saroh. Nampak wajah yang sudah menua itu terasa damai sekali. Ayah bersyukur karena masih sempat dia untuk memberikan hadiah bagi keluarganya. Orang yang selama ini sering memarahinya jika dia bermain air hujan.
Kini nampak sudah tak seperti dulu yang suka mengejarnya jika ayah sulit disuruh mengaji. Waktu nyatanya sudah membuat Mbah Putri menjadi seperti ini. Semoga kelak aku juga ada teman hidup seperti Mbah Putri dan Mbah Kung. Ada teman yang bisa kami diajak ngobrol hingga tak merasa kesepian di waktu senjanya. Andai Mbah Kung ada lebih lama lagi, Mbah Kung bisa lihat aku langsung. Batin ayah dalam hati. Bab ke-58. Apa yang kamu pikirkan, Cu? Tanya Nyai Saroh yang sudah selesai dengan wiridnya. Hehehe, tidak ada kok, Mbah. Ayo ayah bantu buat kita berkumpul dengan yang lain. Mereka pasti sudah nungguin kita, Mbah. Ajak ayah lalu membantu Nyai Saroh bersiap. Iya ya, Mbah, sampai lupa. Kasihkan ngobrol sama kamu ini, Cu. Kekeh Nyai Saroh tak bisa menyembunyikan raut bahagia. Hehe, ayah kan anaknya memang baik dan cantik, jadi tak akan bosan jika ngomong sama ayah. Ya kan, Mbah? Ucap ayah dengan pede malah minta persetujuan. Nyai Saroh mengangguk saja. Mereka akhirnya keluar dari kamar ayah. Saat akan turun dari tangga, ayah berpikir sejenak. Para abangnya pasti sedang di masjid. Tak bisa untuk minta bantuan mereka. Ah, saya ada ide. Mbah, ayah gendong belakang mau? Tawar ayah dengan polosnya. Memang kamu kuat, Mbah, berat loh. Tanya Mbah lagi. Sudah lihat tadi kekuatan ayah, tapi ini di tangga. Ya, Mbah Putri nampak ragu. Tenang, ayah kan kuat, Mbah. Ini lihat otot ayah gede. Ucap ayah memamerkan tangan kanan dan kirinya memamerkan otot yang memang terbentuk. Hehe, ya Mbah, percaya. Kalau nanti kamu tak tahan bilang ya. Timpal Nyai Saroh yang memang hafal dengan keinginan cucunya ini. Dia tipe orang yang tidak akan menyerah begitu saja. Jika sudah ngomong ayah susah ganti B-nya. Oke Mbah, ayo sini ayah bantu. Entah itu kekuatan dari mana. Ayah yang tingginya sekarang sudah mencapai 165 cm dengan berat badan 55 kg itu memang mempunyai postur bagus bagi seorang wanita remaja. Dengan sedikit banyak tenaga yang dia berikan, ayah bisa menggendong Mbah Putri untuk turun tangga. Mbah Putri pegangan ya, takut Mbah jatuh ayah. Ucap ayah seraya melangkah kakinya menuruni tangga satu persatu. Dengan entengnya dia membawa Nyai Saroh ke bawah. Dulu kamu yang Mbah gendong, sekarang malah Mbah yang digendong kamu, Cu. Rasanya waktu memang cepat sekali ya. Ucap Nyai Saroh yang dari gendongan ayah merasa nyaman. Iya dong. Kalau ayah kecil terus mana bisa gendong Mbah Putri. Sekarang tinggi ayah saja sudah melebihi Mbak Pondok senior. Hahaha. Ucap ayah. Memang jika dilihat dari tubuhnya yang tinggi ini postur orang tinggi bagi orang Indonesia terutama kaum Hawa. Mana usianya baru 13 mau 14 tahun itu masih masa pertumbuhan. Haha, kamu yang terlalu cepat tinggi atau Mbak Pondok senior yang pendek? Tanya Mbah Putri. Entah Mbah, mungkin karena ayah suka makan. Jawab ayah enteng. Tapi tidak bagi Mbah Putri. Nyatanya mungkin tidak sesederhana itu, Cu. Tinggi kamu seperti keluarga asli kamu. Kecerdasan kamu juga sepertinya juga menurun dari mereka. Di keluarga Mbah belum ada yang secerdas kamu. Batin Nyai Saroh. Di bawah Umi Dina yang sedang main HP. Langsung merekam apa yang ayah lakukan dari atas hingga bawah. Sampai dia juga mendudukkan Mbah Putrinya di sofa ruang tengah. Alhamdulillah, sampai juga Mbah. Lihatkan ayah ini kuat Mbah. Mbah jangan ragu buat minta bantuan ayah. Ucap ayah dengan pedenya, tapi juga benar. Iya Mbah, percaya Cu. Ning Cahaya Humairoh memang kebanggaan Mbah Putri dan Mbah Kung juga. Ucap Nyai Saroh terharu. Di usia senjanya, merasa tak kesepian karena anak dan cucunya tak pernah meninggalkan dirinya. Sebuah angan orang tua, jika sudah tak lagi sehat pasti berkumpul dengan semua keluarganya seperti sekarang ini. Wah, hebat sekali keponakan Umi ini. Kuat juga kamu, Nak. Ucap Umi Dina yang tadi takjub dengan apa yang ayah lakukan. Dengan entengnya ayah menggendong ibunya dari lantai 2 turun ke lantai 1 dengan tangga pula. Iya adong,
Ayah gitu loh, udah besar ayah Umi. Ucap ayah dengan pede dan memeluk Umi Dina dengan sayang. Akan Umi kirim di grup keluarga biar mereka lihat anak kecil yang dulu suka lari-lari, bisa kalem juga gendong Mbah Putri. Ucap Umi Dina yang langsung mengirim video itu di grup. Ayah langsung nemplok di dekat Umi Dina dan ikut melihat video itu. Nah ini manjanya ayah jika dengan keluarga Kiai Hasan karena mereka juga menganggap ayah sebagai anak mereka juga tak seperti kakak dari Umi Siti yang memusuhi ayah sejak dulu. Ya Umi percaya. Sepertinya nanti Zahra akan ngomel karena sekarang tinggian kamu dari mbakmu itu. Ucap Umi Dina. Iya kah Umi? Tanya ayah polos karena dulu dia masih suka ngerecokin mbaknya itu buat ngambil barang tinggi. Lihat saja nanti mbakmu pulang dari masjid buktikan saja. Umi tidak bohong nak. Ucap Umi Dina. Hehe siap. Yang lain belum pulang ya Umi. Masih di masjid. Tanya ayah. Iya. Mungkin sebentar lagi akan pulang. Kamu udah sholat di kamar ya sama Mbah Putri? Tanya Umi Dina. Dan ayah mengangguk dengan lucu berulang kali. Pasti kamu yang jadi imam. Jadi pengen lihat ponakan aku yang cantik ini baca Quran. Apalagi sudah jadi hafiz pasti tambah enak suaranya. Ucap Umi Dina dengan senyum lebar. Hehe iya dong. Ayah kan memang ponakan Umi paling cantik. Yang lain lut hahaha. Ucap ayah dengan pedenya. Gimana tak pede wong dua ponakan lagi cowok semua. Pasti ayah menjadi paling cantik bukan? Ayo ke kamar Umi. Umi punya hadiah buat kamu. Umi pinjam ayah sebentar. Izin Umi Dina ada ibunya yang sedang dibawakan minum oleh Mbak Dalem. Iya asal jangan kamu karungin saja. Dia besar gitu. Hahaha. Kekeh Nyai Saroh menggoda anak dan cucunya. Umi, emang ayah beras apa dikarungin? Noh mangga dia sama putra banyak. Karungin aja yuk kita jual lumayan jadi cuan Umi. Ucap ayah semangat sekali. Umi Dina menggolak pelan pundaknya. Melotot tajam pada ponakannya yang memang agak lain ini. Hei itu maunya kamu saja. Paling juga belum masuk karung sudah kamu habisin di atas pohon. Kamu kan suka makan pada pohonnya. Sindir Umi Dina pada ayah. Yang disindir malah cengengesan tanpa dosa. Yaps benar sekali, tapi setelah ayah puas makan Umi. Ucapnya tengil. Kagak ada yang nyuruh kamu buat manjat pohon mangga di sana. Habis nanti sama kamu. Kamu kalau makan itu sudah lupa daratan, belum puas ya belum berhenti. Heran Umi, kamu ini dari dulu kok gak gendut ya? Kemana coba perginya semua makanan? Makanmu kan banyak. Ucap Umi Dina. Mereka telah sampai pada kamar yang Umi Dina tempati. Sebagai orang yang cukup dekat dengan keponakannya ini, tentunya semua prestasi juga mendapatkan dukungan dari keluarga itu support system yang akan bisa menjadi kekuatan nyata. Anak kecil paling suka jika dia berhasil dengan sesuatu yang membanggakan pasti akan senang jika dapat hadiah. Apalagi Ning kita ini. Auto melek dia kalau dapat hadiah. Dengan senyum Pepsodent dia menunggu Uminya yang sibuk entah mencari apa. Hehe ayah juga tak tahu Umi. Tapi ayah ini kuatkan Umi. Itu buktinya ayah bisa gendong Mbah Putri Lahu. Puji ayah pada diri sendiri. Ya yang kelewat pedaya satu ini nih gaya kita. Tapi hanya sebatas guyonan ya bukan beneran. Walaupun bener juga sih. Hahaha. Iya deh Umi bangga kok. Mana tadi lihat sendiri dengan kepala Umi sendiri. Ayah Umi sekarang sudah kuat kayak Wonder Woman versi santri. Mana ada seorang ning kaya, kamu dok sukanya bikin geger sepondok dengan polahmu itu yang luar biasa bikin pusing orang. Tapi entah apa juga kok Umi suka ya. Ini Umi Dina curhat atau apa ya? Dia sendiri juga bingung dengan dirinya sendiri. Baginya apa yang dilakukan ponakannya walaupun luar biasa di luar nalar. Tapi tetap saja itu bisa membuat orang tetap menyayangi Ning ayah. Umi ini mau muji ayah atau mau jatuhin ayah sih? Kesel ayah dengan memanyunkan bibirnya 5 senti. Udah kayak bebek saja dia kalau manyun begitu. Dua-duanya biar kamu tahu itulah kamu nak. Dan jangan dimasukkan dalam hati.
Katanya Abah Hasan mau buat syukuran kan? Kamu sudah buat dia senang sekali hingga mau sumbangin 5 ekor sapi sama Satri dan warga sekitar. Hebat kamu nak, abahmu juga sangat sayang sama kamu. Itu sapi udah kayak kambing saja disedekahkan tanpa mikir nominal. Juragan sapi ya tak terasa ya nak. Ucap Umi Dina yang menuju ayah yang duduk di ranjang sambil membawa paper bag. Entah itu isinya apa. Belum tahu Arthur. Ambillah nak. Ucap Umi Dina dengan lembut. Walaupun kadang kalau ngomong itu ceplas-ceplos rapi itu tak menutup kebaikannya jika dia peduli pada ayah. Apa ini Umi? Ayah malah memandang Umi Dina dengan wajah serius. Itu hadiah buat kamu. Masa gak paham sih nak? Hadiah kemana itu perginya otakmu yang encer itu kok jadi bengong gitu? Ucap Umi Dina yang melihat raut wajah ayah yang tadi serius kini malah bengong menatap paper bag yang diberikan. Umi Dina sampai gemes sendiri melihat ayah yang diam begitu. Buka ayahmu mau. Kalau tak mau buang saja. Nah kan Umi Dina marah. Heng. Ayah langsung saja memeluk paper bag itu dengan erat. Melindungi dari siapapun yang mau mengambilnya. Enak saja dibuang. Ini udah jadi milik ayah ya Mi. Terserah ayah ya. Enteng banget itu bilang buang. Buang, gitu. Ayah aja belum tahu isinya apa juga. Ucap ayah lalu membuka paper bag itu dengan pelan. Jeng jeng jeng. Sebuah mukena dan sajadah dengan ukuran nama ayah. Sajadahnya di pinggir diberi hiasan nama ayah dengan lengkap. Cahaya Humairoh. Dengan menggunakan warna emas, merah dan hijau nampak serasi. Di ukuran depan tempat subuh ada nama-nama yang ayah paham itu adalah nama orang yang berjasa pada dirinya selama ini. Ya Umi Dina memberi ukiran nama Abah dan Umi serta kedua abangnya dan dihias dengan pola melingkar nama ayah dengan huruf kecil. Masya Allah Umi, ini indah sekali. Umi Dina pinter banget milih sajadah seperti ini. Ini seperti keluarga ayah saja yang selalu ada dalam doa ayah selama ini. Umi! Rengek ayah auto terharu dia melihat Uminya sampai seperti ini padanya. Pasti dia pesan dan buat ini dadakan tapi bisa seindah ini. Heh, kenapa kamu nangis sih nak? Kamu tidak suka sajadah yang Umi berikan? Tanya Umi Dina yang sendu. Bab ke-59. Ayah menatap Umi Dina dalam. Dia nampak memperhatikan wajah Umi Dina dengan senyum manisnya. Gret. Tanpa disadari Umi Dina ayah memeluk Umi Dina dengan erat. Isakan tangis juga mulai terdengar karena nafas ayah yang mulai tak teratur. Umi Dina jadi bingung. Apa aku melakukan kesalahan? Batin Umi Dina dengan wajah bingungnya. Dia sudah membuat keponakan kesayangannya ini sampai nangis sesegukan seperti ini. Hiks hiks hiksa. Hei ponakan Umi kok malah jadi nangis sih? Kalau kamu tidak suka, biarkan saja. Bisa kamu kasih ke orang lain nak? Cup 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 sudah ya jangan nangis. Umi tidak akan marah kok sama kamu. Ucap Umi Dina dengan lembut sambil mengelus punggung ayah. Tapi tangisan ayah justru makin kencang. Kok makin kencang nangisnya sih nak? Umi salah apa nak? Ayo ngomong sama Umi. Umi minta maaf ya kalau Umi sudah buat kamu nangis seperti ini. Ucap Umi Dina yang tak paham dengan keadaan ini. Ayah tetap menyelesaikan tangisnya itu. Setelah cukup lama tangis itu berhenti sendiri, Umi Dina yang juga punya anak perempuan paham jika yang ayah tadi butuh waktu untuk menenangkan diri mungkin dia syok atau apa. Umi Dina menatap ayah yang sudah berhenti menangis dan sedang balik menatap ayah dengan lembut. Sudah tenang sekarang? Tanya Umi Dina pada ayah yang sedang membersihkan ingusnya itu. Mata dan hidungnya masih merah. Matanya sedikit bengkak. Mungkin karena terlalu lama menangis. Ayah mengangguk saja karena dia jauh lebih tenang sekarang. Umi! Panggil ayah dengan lembut. Ya nak ada apa? Tanya Umi Dina mengkerutkan alis tanda dia sedang heran dengan perubahan ayah yang sejak tadi berubah-ubah. Ayah ingin bilang terima kasih banyak karena selama ini ayah sudah banyak belajar dari Umi. Mungkin sadar atau tidaknya Umi. Selama ini yang membuat ayah bisa seperti sekarang itu karena bantuan Umi. Ayah dibolehkan belajar apapun jika saat bersama dengan Umi. Ucap ayah tulus menatap orang yang tanpa sadar sudah berjasa banyak padanya.
jika dia boleh ingin dia ceritakan semua tentang dirinya dengan keluarga di sini. Tapi ayah akan membuat heboh jika itu terjadi. Biarlah seperti ini dulu, agar setiap momen yang ayah rasakan di sini bisa menjadi kenangan manis untuknya sampai kapanpun. Jujur memang kadang ada rasa bersalah karena dia selama ini tak jujur pada Abah dan Umi yang begitu sayang padanya. Tapi ayah juga punya alasan. Jika nanti dia buka identitasnya, keluarga kandungnya akan tahu. Jika anak yang mereka buang itu masih hidup dan sekarang menjadi orang sukses, mereka akan berlomba untuk merebut dirinya untuk dibawa pergi. Itu yang ayah takutkan. Kenapa dia belum siap? Karena baginya keluarga kandungnya adalah musuh yang harus dia persiapkan dengan matang dirinya jika ingin bertemu dengan mereka. Ya, ayah sebenarnya sudah tahu jika keluarga kandungnya juga sedang mencarinya. Tapi karena ayah yang pandai menutup identitasnya dengan rapat tak bisa dijangkau oleh mereka. Tak akan mudah membawa aku pergi dari sini. Siapapun kalian, bagiku kalian adalah orang asing meskipun ada darah di dalam keluarga mereka yang mengalir dalam darahku. Tapi di sini, aku punya segalanya tanpa harus bersusah payah mendapatkan kasih sayang. Jangan kira aku terlahir menjadi perempuan itu suatu kelemahan kalian. Lihat saja jika waktu itu tiba. Kalian akan menyesal telah membuangku. Aku akan menjadi orang yang mengganggu hidup kalian. Biarlah untuk saat ini aku ingin di sini tanpa orang-orang munafik seperti kalian. Batin ayah yang memeluk Umi Dina dengan sayang. Di sini dia dilimpahi kasih sayang yang begitu tulus, hingga dia tak sadar jika ada keluarga lain yang harusnya bertanggung jawab atas apa yang dulu terjadi padanya. Dibuang dan diangkat anak oleh kedua orang tua angkat yang baik itu suatu keberkahan baginya. Dengan bakat yang dia miliki. Memang awalnya dia juga ragu jika dirinya ini dari keluarga biasa. Namun saat ayah menyelidiki tanpa membuat mereka curiga, ada rasa sedih yang menyelimuti dirinya. Ternyata keluarga itu tak semua baik dan malah menimpakan kesalahan pada dirinya yang seorang perempuan bukan lelaki. Mereka yang menginginkan cucu lelaki membuang begitu saja bayi merah tak berdosa itu. Dengan alasan perempuan itu tak ada yang berguna. Akan lemah jika nanti mereka memimpin perusahaan keluarga mereka. Hei ayah. Nak, ini Umi. Umi Dina panik saat melihat ayah yang menatap kosong seperti orang yang sedang melamun. Takut jika terjadi hal buruk padanya, Umi Dina menggoyangkan tubuh ayah dengan keras. Nak, sadar ini Umi. Umi Dina sampai menangis karena melihat ponakannya seperti sedang melamun. Plak. Umi Dina berusaha menyadarkan ayah dengan menggeplak pipinya dengan sedikit keras. Umi Dina sudah mewek takut terjadi sesuatu pada ponakan tersayangnya. Bisa disidang seluruh keluarga nanti jika melihat ayah saat bersamanya bisa seperti ini. Oh Umi. Ringis ayah yang merasa sedikit sakit. Gimana tak sakit pipinya yang cabi itu dicubit dengan keras. Akhirnya kamu sadar juga. Kamu tahu kamu baru saja buat Umi jantungan karena melihat tatapan kosong kamu, Nak. Umi takut sekali. Ucap Umi Dina dengan meluk ayah dengan erat. Ya, ayah tadi sempat melamun saat mengingat keluarganya yang tega membuang dirinya. Tapi bagi ayah itu tidak penting. Jika dia tadi buang mungkin dia tak akan merasakan kebahagiaan ini. Hidup bersama orang yang menyayangi kita itu lebih menyenangkan. Daripada hidup bergelimpahan harta tapi hidupnya kesepian. Maaf ya Umi, tadi ayah melamun. Ucap ayah mengelap air mata yang dia keluarkan tanpa Umi Dina ketahui karena Umi Dina memeluk ayah begitu rata sadar dengan gerakan ayah. Apa yang mengganggu pikiranmu, Nak? Jawab Umi dengan jujur. Kamu tak pernah sampai seperti ini jika itu bukan masalah yang penting bagimu. Ada yang mau kamu bicarakan dengan Umi? Tanya Umi Idna dengan sayang. Sepertinya emosi ponakan tersayangnya ini sedang tak baik hingga dia bisa seperti ini. Apa kamu tak suka dengan yang Umi berikan? Boleh kok kamu ganti minta apa jika kamu tak suka? Ucap Umi Dina dengan lembut. Bukan Umi. Lihatlah ini sajadahnya saja bisa seindah ini. Ayah sampai tak bisa berkata apa-apa karena melihat sajadah ini mengingatkan kalian di sini keluarga yang ayah miliki yang mengakui ayah sebagai bagian dari keluarga ini dengan terhormat. Ayah tak bisa menahan air mata karena ayah memang sedang bersyukur bisa ada di keluarga ini Umi. Ucap ayah setengah mengalihkan Umi Dina juga agar tak mencari tahu apa yang dia sembunyikan darinya. Bisa dicerca habis dirinya jika Umi Dina jadi detektif. Ayah belum mau bertemu dengan keluarga kandungnya. Baginya keluarganya ya yang ada di sini bersamanya. Mereka hanya penyumbang kelahiran ayah saja.
Jika boleh kelahiran itu dibeli, ingin ayah membeli kelahiran itu agar menjadi anak kandung di keluarga ini. Ya Allah nak, kamu bikin Umi takut tahu gak sih? Cobalah buka mukenanya. Ini Umi yang desain langsung khusus untuk kamu. Ucap Umi Dina sambil menyerahkan mukena itu. Ayah meletakkan sajadah yang sejak tadi dia pegang. Ayah menerima mukena itu dan membukanya. Betapa tak kalah cantik dari sajadah yang tadi dia pegang. Mukena berwarna putih gading dengan hiasan bordir bunga matahari kecil, tapi menyeluruh pada permukaan mukena seperti titik-titik, tapi itu bunga matahari. Atasan dengan bordir namanya melingkar. Dengan warna hijau emas perak sangat cantik. Terbuat dari bahan yang bagus, dilihat dari kainnya yang adem, saat dipakai juga tak menerawang, tapi tetap ringan jika dipakai. Sungguh indah, tak akan ada yang sama jika dia memakainya. Masya Allah Umi, ini indah sekali. Kalau ini ya pasti akan jadi favorit ayah Umi. Bagus sekali, ayah suka Umi. Ucap ayah sambil mencium mukena itu dengan sayang. Alhamdulillah jika kamu suka nak. Umi takut kamu tak suka dengan yang Umi berikan. Ufap ini Dina lega. Terima kasih banyak Umi. Ayah sangat beruntung bisa ada di sini. Kelilingi orang-orang yang menyayangi ayah dengan tulus. Kalian menjadi semangat ayah selama ini. Ucap ayah dengan jujur juga tulus. Has, jangan merendah nak. Kamilah yang beruntung bisa memiliki kamu. Jika Umi, Abah, Mbah Kung dan Mbah Putri bisa kamu sebut nanti di hadapan Allah SWT. Imi juga ingin mendapatkan pahala saat kamu memakai mukena ini di setiap sujudmu pada sang pemilik kehidupan nak. Ada Umi Dina yang juga sangat menyayangi kamu. Ucap Umi Dina dengan sayang sambil mengelus kepala ayah dengan sayang. Ah Umi, lengek ayah dengan suara manjanya. Untungnya Zahra tak ikut menyaksikan momen ini. Bisa bengek dia anaknya tak tegaan lagi. Jika bersama ayah dia akan senang karena dia anak tunggal yang tak punya saudara kandung. Otomatis dia akan bersikap seperti kakak pada ayah yang memang masih kecil. Usia mereka terpaut 2 tahun lebih tua Zahra. Jeti, ayah memanggilnya Mbak Zahra. Walaupun secara urutan keluarga lebih tua Kiai Hasan sebagai kakak dari Umi Dina. Karena permintaan Zahra juga dia tak mau menjadi yang termuda. Harus jadi kakak buat ayah. Ya dituruti hingga sekarang. Apa? Kamu ya hari ini kok cengeng sekali. Mana ayah yang suka jahil itu? Lagi mimpikah? Goda Umi Dina. Klek. Walah deh udah mbak cari, ternyata diumpetin sama Umi. Sini Umi, adikku ini mau aku ajak ngobrol, kenapa Umi sita sendiri sih? Nah loh, Umi Dina disemprot sama anaknya, siapa lagi kalau bukan Zahra. Jika ayah ini cenderung petakilan, tapi tahu tempat jika Zahra ini memiliki sikap yang tomboy, tapi tetap pada kodratnya perempuan. Cuma ia begitu suka semaunya sendiri. Apalagi ini dia yang sudah lama tak bertemu dengan adik kesayangannya ini. Ya auto kangen pengen bengek adiknya yang unyu-unyu ini. Mana pinternya ngalahin dia yang sudah kelas 2 aliyah. Ih, kamu yang sibuk sama Adnan dan Ridwan kok jadi Umi yang kena omel sih? Ini Umi kasih mukena buat ayah. Kamu juga tahu sendiri bukan kedatangan kita juga buat acara syukuran. Kamu sih mau Umi buatin mukena seperti ini? Tidak mau. Ya buat ayah saja Umi ganti juga desainnya. Sebagai hadiah buat dia yang sudah jadi hafizoh nak. Ucap Umi Dina menghampiri anaknya yang tombol itu. Hehe, kan aku gak tahu Umi. Udah kan beri hadiahnya. Sekarang ayah waktunya buat Zahra. Ayo kita pergi ke kamar kamu deh. Kita ngobrol di sana saja biar enak. Ucap Zahra yang menyeret ayah untuk ke lantai atas ke kamar. Ini sih yang tuan rumah siapa? Yang tamu siapa? Mana ada tuan rumah malah diseret begitu. Kalau bukan karena Zahra ya siapa lagi yang bebas memeluk ayah, kan Zahra seorang. Kedua abangnya saja tak boleh jika disengaja. Ha kakak. Bab ke-60. Ayah untungnya tak lupa untuk membawa paper bag yang sudah dibersihkan dengan Umi Dina saat tadi berbicara pada Zahra, lalu menyerahkan pada ayah. Terima kasih Umi. Teriak ayah yang sudah diseret oleh Zahra ke kamarnya. Umi Dina yang melihat tingkah anaknya yang barbar seperti itu hanya menghela nafas panjang. Punya anak satu kok begitu amat ya? Kelakuannya kok 11-12 sama Ridwan. Udah kayak kembar saja itu, mentang-mentang umurnya yang cuma selisih 2 tahun.
Keluh Umi Dina yang paham akan sikap anaknya itu yang cenderung ke arah tomboy itu. Untungnya, jika masalah pakaian dia masih menuruti apa yang agama ajarkan, jadi Umi tak terlalu khawatir, apalagi anaknya itu jago bela diri, sudah mencapai sabuk putih dalam bela diri silat yang didalami oleh para anak kiai. Hasan juga Abah Rosyid itu. Bagi yang tanya katanya paman dan bibinya, ya diapa ya ini Umi Dina dan Abah Rosyid. Tapi karena kadang ada yang tak mau dipanggil bibi, mending dipanggil Umi biar semakin dekat, dan itu jok sebagai panggilan kesayangan juga bukan. Sampai di dalam kamar, Zahra langsung saja mendudukan ayah di ranjang seperti yang punya kamar saja dia ini. Hahaha. Ada benaikah sekali pertanyaan yang ingin Zahra tanyakan. Karena ini menyangkut seseorang yang Zahra kenal, hanya nama hias saja kok sudah bisa tahu tentang ayah. Ada apa sih mbak? Kok kayak orang yang mau sidang ayah saja? Ayah mang salah apa sih? Tanya ayah dengan alis yang menyatu, tanda dia sedang berpikir keras, juga heran dengan tingkah sepupunya ini. Dek, jawab jujur, kamu mau nikah muda gak? Pertanyaan konyol itu seketika membuat ayah bergidik ngeri dan langsung melotot matanya. Apa-apaan ini, kok tak ada angin tak ada hujan, sepupunya ini tanya seperti itu. Ayah menempelkan punggung tangan ayah kening Zahra, setelah itu juga menempelkan pada keningnya sendiri. Kok sama panasnya jeti ini gak demam sampai Mbak Zahra tanya seperti itu? Ucap ayah lirih, namun Zahra yang diperlakukan seperti anak kecil itu justru malah memutar bola mata malas. Inilah kadang kelemahan orang yang terlalu pintar sampai hal dasar, dan banyak terjadi di kalangan para anak kiai sampai tak sadar. Banyak bukan mereka Gus dan Ning yang dijodohkan, lalu engkau muda yang dirahasiakan. Apa sih deh? Aku itu masih sehat. Ini tanya beneran lu. Soalnya aku tahu kamu Jeti Hafizul juga dari status Facebooknya Nyai Zainab. Tahu beliau gak? Tanya Zahra yang gemes dengan sepupu perempuannya ini. Cantik, pinter, baik. Tapi kadang masih kekanaan sekelai di luar otaknya yang encer itu. Kadang dia sendiri juga sebagai sepupu Gemiu sendiri. Ayah yang tak tahu apa-apa yang menggeleng dengan cepat. Mana semuat bagunya untuk sekedar lihat Facebook. Lawang isi waktu senggangnya saja dia isi dengan ngaji, murojaah, sama kerja yang tak ada habisnya jika dia tak lelah sendiri. Itulah ibunya Gus sejuta umat yang bikin semua Ning pada berebut. Kamu ini pasti tidak tahu ya. Ucap Zahra lagi, ayah kembali menggelengkan kepalanya lagi. Nah kan ini kayak orang yang tak tahu apa-apa saja. Sabar Zahra, sepupu kamu ini memang gaptek masalah gosip. Aku kasih tahu ya. Ning Cahaya Humayroh yang paling cantik kelewat solehah, sampai tak tahu berita yang sedang bikin kamu naik daun. Ucap Zahra dengan geram. Maklum ya anak remaja itu labilnya tak karuan Jeti ya gitu, itu suka sekali ngomong tanpa direm dulu, yang penting unek-uneknya keluar. Ayah hanya diam saja, manut saja dia kalau sama sepupunya yang lebih random darinya ini. Bisa bikin dia tambah lama ditahan seperti ini jika dia sampai salah ngomong. Gus Yusuf itu anaknya Kiai Aziz. Sahabat Abah Hasan ya? Kamu kedua gimana sih? Masa gak tahu? Kalau mereka jodohin kamu gimana dong? Bisa Jeti hari patah hati sedunia aku segera launching jika kamu benar dijodohkan sama beliau. Wong dia itu orangnya sulit untuk didekati, walaupun orangnya ramah. Ucap Zahra yang membaca komen dan isinya ada yang membahas tentang perjodohan dengan orang yang diposting dengan Umi Zainab. Ya auto ramelah, termasuk dirinya yang juga punya banyak teman Ning dan Gus. Terus hubungan sama aku apa sih mbak? Wong aku saja gak kenal tuh sama Umi Zainab. Cuma pernah salaman saja untuk menghormati para tamu yang datang gitu. Lambat tanya aku kenal apa gak? Kemarin yang datang teman abah itu banyak mana aku tahu jika satu persatunya orang Mbak Zahra. Yang penting bagiku ya aku menghormati kedatangan mereka dengan salam gitu kan. Ucap ayah yang apa adanya. Gemes, itu satu kata Zahra pada sepupunya yang cantik ini. Iya sih aku paham. Nanti kita cari dulu ya biar kamu tahu aja beliau, siapa tahu kamu jadi ingat beliau. Ucap atau Zahra yang langsung saja membuk sosial media dan membuka akun ibunya Gus Yusuf ini. Dia cari postingan itu dan ingin menunjukkan itu pada ayah. Nah ini dia ketemu deh. Nih lihat kamu jadi seleb dadakan tahu. Ucap atau Zahra sambil memberikan handphonenya pada ayah. Nampaklah di situ jika memang saat acara dia di panggung saat acara kemarin. Dan untungnya itu diambil cukup jauh jadi wajahnya tak terlalu jelas terlihat. Terus masalahnya apa? Ya ini memang acara kemarin bukan?
Kalian sekeluarga gak dateng karena Abah Roshid sedang di luar kota. Jeti tak sempat tahu jika aku mau beli kejutan buat kalian. Ucap ayah tanpa doa. Gak tahu saja dia sedang Jeti bahan perbincangan di kolom komentar itu. Kamu baca juga kolom komentar deh. Perintah Zahra yang tak mau lagi menjelaskan secara detail. Karena terlalu syok juga dengan sepuh ajaibnya dua memenak jika masalah pelajaran dia ini tipe orang yang mudah sekali menyerap apa saja. Tapi dia juga lemah dalam bergaul karena seringnya dikekang agar tak bebas bergerak. Maklum anak cewek satu pasti, dia maneman ya. Ayah menuruti apa yang diinginkan oleh Zahra. Dia baca sekilas dan memang jika di sana nampak jika dirinya sudah dianggap calon menantu Gus Yusuf. Nah yang jadi pertanyaan ayah itu. Lah Gus Yusuf itu siapa dan seperti apa? Wong dia saja gak kenalkan. Jadi bingung dianya. Aku kok gak kenal sih sama Gus Yusuf itu, siapa memangnya mbak? Aku mana tahu Gus itu. Aku saja tak pernah membuka jari diriku kok. Ucap Ning ayah. Ya selama ini dia memang tak pernah dekat dengan para Ning karena dia tak mau jika hanya jadi bahan julitan karena dia yang punya banyak kelebihan itu. Bagi sebagian orang jika melihat kelebihan orang lain justru akan merasa iri dan suka sekali mencari kesalahan pada orang tersebut untuk dijatuhkan. Jika dia tak sebaik itu. Benar gak? Isi hati orang itu juga tak selamanya mendukung dengan apa yang kita lakukan. Bentar aku carikan fotonya, kayaknya ada deh. Ucap Zahra lalu mencari foto Gus Yusuf pada akun milik ibunya Umi Zainab. Dan ternyata ketemu, tapi hanya dari samping saja fotonya. Nih deh, kamu kenal gak sama orang ini? Tanya Zahra dengan semangat. Ayah perhatikan dengan baik orang yang Zahra maksud itu. Sekilas seperti pernah bertemu dengan orang ini. Kai pernah lihat, tapi di mana ya mbak? Ini seperti tak asing juga. Ucap ayah dengan memegang dagu tanda dia sedang mengingat orang yang pernah dia temui akhir-akhir ini. Zahra menunggu dengan tak sabar sambil memandang adiknya ini. Cantik, itu satu kata yang bisa mendistribusikan ayah. Dia ini tingginya tak sama dengannya. Justru malah tinggi ayah dari Zahra. Hidungnya tak mancung juga tak pesek. Pasti wajah ayah yang cabi. Pahatan yang sempurna jika diteliti dengan baik. Matanya yang hitam legam. Seperti burung hantu yang awas pada sekitar jika melihat. Ayah masih dengan posisi. Tiba-tiba dia langsung bangun dari tempat duduknya membuat Zahra sampai terlonjak ke belakang. Dubrak. Awas deh kamu ini bilang dong kalau mau bangun. Aku kaget tahu. Ringis Zahra karena bokongnya menyentuh dinginnya lantai yang menampung berat badan Zahra. Mungkin jika itu orang udah bilang. Berat woi bangun. Hahaha. Hehehe maaf mbak. Ayah baru ingat kalau pernah ketemu orang ini. Ucap ayah membuat Zahra yang tadi bilang sakit langsung bangun dengan cepat. Dia langsung memegang pundak ayah dengan erat. Di mana deh? Kepo Zahra tak sabar. Dia seperti Ustadz Yusuf mbak. Tapi dia itu di sini bukan Gus. Seringnya dipanggil Ustadz Yusuf mbak. Hampir mirip sih cuma beda panggilannya saja. Tapi dia guruku mbak. Orang beliau ini sering bertemu dengan ayah. Tapi dia bukan Gus. Ustadz Yusuf mbak yang ayah kenal mirip kok dengan yang difoto jika dari samping. Terang ayah sambil tangannya memperagakan jika foto Ustadz Yusuf diambil dari samping itu sama dengan foto gua Yusuf ini. Heh kok bisa? Mungkin mirip saja bukan itu orangnya deh. Bantah Zahra yang memang tak pernah melihat Ustadz Yusuf karena Zahra sudah di Aliyah sedangkan Ustadz Yusuf mengajar sanawiyah. Tak akan temukan. Orang beda sekolah. Mungkin saja. Dah yang penting itu semua tak benar. Abah juga udah janji jok sama ayah buat kejar cita-cita ayah dulu kok. Gak mau mikir nikah mbak. Ayah kok serem ya? Belum ada bayangan sama sekali. Udah sana mbak pergi dari kamarku. Nanti pikiran mbak yang kemana-mana itu bisa bikin ayah overthinking. Hendak mau ya ayah? Ucap ayah menyuruh Zahra untuk pergi dari kamarnya. Dia kira ada hal apa ternyata itu masalah yang baginya tak penting. Hah sabar ayah. Sepupu kamu yang satu itu memang luar biasa pikirannya. Bisa gitu mikir aku dijodohin. Gak mau ya. Aku mau cari pasangan nanti dengan banyak pertimbangan. Pastinya harus tahu aku dan duniaku juga. Bukan hanya sekedar pondok saja yang dia paham. Guman ayah menatap langit kamarnya.